Perempuan kan bisa memendam itu berpuluh-puluh tahun. Begitu udah tua, udah sama-sama ini, aku masih sebel sama kamu. Itu bisa dengan melakukan hal itu. Betul. Tapi yang katanya gitu, perempuan itu bisa memaafkan tapi sulit melupakan gitu. Iya bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ridho dan pasangan saya Lailatul Badriah. Hari ini kita mau ngobrol punya suami atau punya istri. Ternyata istri itu atau suami itu tidak sesuai dengan pilihan kita. Tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi kita memaksakan menikah. Gitu, atau kita dipaksakan oleh orang tua atau saudara atau teman atau segala macam karena tuntutan dipaksa untuk menikah, dipaksa udah tua nih nggak nikah, akhirnya memilih semaunya. Atau tidak gini, dulu waktu pacaran suka sayang banget, cinta banget, namanya juga cinta pacaran kan. Tapi begitu sudah nikah, begitu nikah ternyata nggak cocok. Menurut kamu gimana dengan pasangan yang seperti itu, yang ternyata kita tidak nyaman dalam perjalanannya gitu? Menurut kamu gimana? Tidak nyaman dari segi apanya? Apapun. Kan dari segi misalnya dia tidak bisa mencukupi secara lahir, nggak menafkahi secara lahir, batinnya gimana gitu. Kan itu bisa diperbaiki enggak kan gitu, menurutku mah gitu. Karena banyak orang yang mengalami itu. Jadi mereka menikah sudah tahunan gitu, tapi mereka nggak nyaman dengan pasangannya. Bisa nggak dicari solusi gitu, Pak? Ya, rasa nyaman itu kan susah ya. Contohnya gini, pasangan itu karena kita pengen ngobrol. Ya betul. Karena banyak yang bilang pasangan adalah untuk menemani kita ngobrol, karena begitu kita punya anak, begitu anak kita sudah sudah gede, udah dewasa, mereka berpisah dengan kita dan kita siap-siap untuk berdua lagi. Aku ingat banget nih kata-katanya Wendy, aku pengen tetap sehat, aku pengen tetap hidup, biar aku mati itu masih ada istriku gitu, atau aku bisa sampai mati itu sama istriku gitu. Kan berarti apa? Pada saat kita ditinggalkan sama istri, pada saat kita ditinggalkan sama anak, pada saat kita ditinggalkan sama saudara, yang ada itu ya cuma pasangan. Nah, sedangkan ada orang yang memaksakan hidupnya terus-terusan dan dengan ketidaknyamanan, itu gimana menurut kamu? Itu zalim sih menurutku, sama dirinya sendiri. Nah solusinya gimana? Misalkan oke lah kita nyari solusi, ternyata ya solusinya karena nggak bisa aja gitu. Nah itu tetap aja dipaksakan walaupun hidupnya ya begitu gitu. Ya itu tadi menurutku itu zalim ke diri sendirinya, karena udah tahu nggak nyaman, kenapa dilanjutkan gitu. Sekarang kenapa dulu mau nikah sama orang ini? Aku nggak tahu dia punya sifat yang kayak gini gitu. Ya. Terus ternyata ada sifat yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Misalnya, yang tidak bisa dirubah gitu. Ya, karena menikah itu bukan untuk merubah sifat, Pak. Betul. Gak bisa gitu. Dan di luar kendali kita kan merubah itu. Oh iya benar lah, karena kan hidupnya pasangan kita itu, misalkan kita menikahkan dulu, kamu udah umur 36 tahun. 35 tahun. Nah, selama 35 tahun itu kan kamu sama keluarga kamu kan? Iya. Nah, itu kan semuanya sudah terbentuk oleh keluarga kamu. Puluhan tahun ya. Dengan puluhan tahun, 35 tahun itu. Tiba-tiba ketemu sama orang kayak aku gitu, yang ya begini gitu kondisinya gitu. Yang jauh banget dari apa yang mungkin kamu pikirkan selama ini, berkehidupan dengan keluarga kamu. Menurut kamu gimana? Itu dia tadi, balik lagi, kalau memang sudah tidak bisa dicari solusi yang emang nggak bisa, ya sudah.
Tapi menurutku cari solusi yang benar-benar, ayolah kita mau ngebangun rumah tangga ini yang benar gitu. Makanya komunikasi sebelum menikah itu wajib, perlu sekali gitu. Tanya visi dan misi kamu apa untuk menikah, tujuannya apa, kemudian bagaimana nanti cara-caranya kan gitu. Ya. Iya gitu. Tapi banyak juga ya orang-orang yang akhirnya mengalah pada keadaan, Bu. Ya. Nggak bisa itu kalau menurutku nggak bisa bener kayak gitu. mengalah pada keadaan gini. Ya udahlah, aku jalanin aja dengan dia. Gitu. Mau Serius. sampai mana gitu ya? Mau sampai kapan? Mau nyampe kapan? Mau apa gitu daripada. Ada yang udah nggak nyaman sama suaminya, dia benar-benar ngejalanin sampai semua anaknya nikah. Setelah itu dia baru tuh divorce, Pisah, cerai gitu ya. Sebab apa? Dia ini memperjuangkan biar anak-anaknya bisa diwaliin sama ayahnya dulu. Oh gitu. Berarti ini perempuan ya? Iya. Anak-anaknya perempuan. Nah kalau kayak gitu tuh gimana menurut kamu? Ini kan kamu juga perempuan kan? Iya. Gimana? Ya menurut kamu? Yang kayak gitu ya, tadi. Kayak gitu. Itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku sih, kalau aku nggak kuat ya udah. Jadi kalau kata orang tua, kalau emang masih kuat, sok silakan jalanin. Kalau emang nggak kuat, ya udah ditaruh. Bahasanya kayak gitu. Ya udah taruh gitu. Kalau nggak ada juga yang nyalain kamu ketika kamu meletakkan sesuatu, ketika kamu nggak bisa memikul itu gitu, nggak ada yang salah. Terlalu berat ya. Terlalu berat. Karena aku melihat ya banyak orang-orang yang mempertahankan pernikahan itu bukan karena dia cinta, bukan karena dia nyaman dalam kehidupannya, tapi karena ya udahlah, gue mau ngapain lagi gitu. Terserah lah lu mau ngapain deh. Lu mau pulang deh, enggak. Kayak mau apa terserah gitu. Enggak. Mereka udah masa bodoh gitu dengan pasangannya. Iya, jangan begitu juga. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya. Kita itu berharga loh. Kita itu mulia gitu. Jadi jangan biarkan diri kita ada di dalam keadaan yang seperti itu gitu. Menurutku sih kayak gitu. Itu kan sama aja kayak orang-orang yang sudah menyerah dengan keadaan kan. Terserah kamu mau ngapain, mau apa, mau hidup seperti apa. Karena ada juga orang yang begini, dia sering-sering bertengkar dengan pasangannya, sering bertengkar, tapi dia mau bertahan untuk tetap berumah tangga. Untuk berumah tangga gitu. Padahal hal kecil pasti ribut, apalagi hal besar ya, hal kecil aja ribut gitu. Nah, tapi mereka sampai tua, bahkan sampai meninggal, itu mereka masih bareng. Menurut kamu gimana? Padahal selama ada kadang gini, kalau yang masih muda-muda gitu ya, seusia kita gitu ya, iya, betul. Terus bertengkar gitu, tengkar lagi, terus baikan, tengkar lagi, baikan, abis itu hamil, gitu, tengkar, hamil deh, gitu. Jadi ya itulah apa sih, kalau menurutku sih itu belum dewasa gitu kalau menurut kayak masih sering bertengkar kayak gitu sama pasangan gitu loh. Apalagi yang lu ribut mulu, bertengkar mulu tapi hamil mulu. Iya, beranak mulu. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Nah, ini kan menurut aku dalam bahasa keren sekarang itu kan tidak nyaman ya, itu kan suatu hal yang tidak nyaman kan di antara keduanya kan, baik itu ya si laki-laki ataupun perempuan. Apa udah putus asa gitu ya, ntar kalau gue cerai sama ini orang, emang ada apa yang mau sama gue gitu. Itu ada juga bisa. Putus asa kayak gitu, siapa yang mau nerima janda punya anak 3 misalnya. Apalagi kalau lebih dari 3. Apalagi kalau lebih dari 3 kayak begitu, ada nggak yang menerima gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, jalanin aja sekarang sama yang ini, mau gimana kayak gitu. Nah, menurut aku ya, apa nggak kasihan gitu dengan kondisi yang seperti itu, tidak nyaman dengan kondisi yang bentar-bentar ribut, bentar-bentar bertengkar, bentar-bentar ini, tapi mempertahankan. Itu Pak, komunikasi Pak. Komunikasi baik. Kalau ada yang nggak nyaman, komunikasiin. Aku nggak nyaman kamu kayak gini gitu. Gitu ya. Ngomong aja. Makanya malahan kadang kalau lagi begitu tuh malah bertengkarnya lebih hebat. Tengkarnya itu nggak jadi solusi, tapi
Iya betul, makanya itu tadi karena ya tadi lu ngomong adalah pendewasaan kan. Iya. Pendewasaannya bagaimana kan? Nah pendewasaan itu penting Bu. Betul. Nggak gampang menjadi dewasa. Mungkin umur bisa bertambah, tapi dewasa belum tentu. Bener banget. Makanya kita sebagai pasangan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima prinsip-prinsip dari pasangan kita, dan sebaliknya kita juga bisa mentolerir prinsip-prinsip yang ada dalam orang lain. Jangan kita memaksakan prinsip-prinsip dalam diri kita itu dipaksakan ke orang lain. Biarkanlah orang lain, misalkan kayak kamu lah ya, kamu orangnya saklek banget gitu, biasa yang tertata rapi dan biasa yang fokus, biasa dengan yang pokoknya A ya harus A, B harus B, C. Nah sedangkan aku kadang A, kadang tiba-tiba C tinggal dengan. Nah kan itu sangat bertentangan ya. Ini kalau misalkan dua-duanya ini nggak pernah disatukan, ini nggak bakalan ketemu gitu. Bener nggak? Nggak bakalan ketemu, dan ini bakalan menjadi pertengkaran gitu, menjadi sebuah polemik di antara keduanya. Tapi gara-gara kita ya udahlah, orang dia mah begini gitu, kamu mau begini, ya udah diterima. Maklum itu yang jawaban paling tepat. Nah kadang kalau kita maklum kan enak ya, bahasanya adalah maklum, ya udahlah gue maklumin lu gitu. Nah ini yang lagi kita bahas adalah bukan maklum, tapi tadi menyerah pada keadaan. Ya sudahlah, gue serahin aja gitu pada keadaan ini. Mungkin emang udah begini jalannya gitu, mungkin begini sudah jalannya, akhirnya gue mau jalanin hidup ini walaupun ya tadi tidak ada rasa nyaman dalam hubungan itu, yang akhirnya stres dong. Iya, yang akhirnya ke anaknya nanti efeknya gimana? Nah itu akhirnya begitu. Nah banyak juga yang gini, akhirnya ya udahlah, orang ini banyak kejadian, akhirnya banyak yang selingkuh Bu. Banyak selingkuh. Sebab itu ya? Iya. Sebab tidak nyaman sama pasangan halalnya ya? Iya betul. Karena gini gue udah kurang nyaman, akhirnya mencari kenyamanan di luar. Misalkan kita lagi ngobrolnya ya gitu, diajak ngobrol nggak nyaman, diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya. Ya kan tadi udah dibahas kan di awal, bahasanya pasangan itu ya enaknya ngobrol, enaknya adalah bercerita, enaknya adalah berkomunikasi. Nah sedangkan komunikasinya kurang baik, tiba-tiba ada seseorang atau ada orang lain yang punya komunikasi baik, hubungan baik, akhirnya mereka lebih milih jalan masing-masing gitu dibandingkan dengan pasangannya. Itu kan bingung ya. Sama pasangannya nggak mau pisah, tapi memilih untuk cari yang lain biar lebih nyaman. Kadang dengan alasan begini Bu, dengan alasan adalah ya kan kita cuma butuh hiburan doang, kita butuh teman doang buat ngobrol, nah itulah makanya media sosial itu sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Betul. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, apalagi TikTok sekarang, apalagi ada dating apps. Dating apps itu ya begitu, banyak banget orang-orang yang cari-cari cari-cari teman untuk melampiaskan tadi biar ngobrol. Ada lagi misalkan yang biasa face app itu apa ya namanya? Vikinaki itu pakai apa? Vikinaki. Ome TV. Itu kan sebenarnya kalau nggak hati-hati betul ya. Kalau nggak hati-hati. Ini kita lagi nggak ngomong aplikasinya ya, tapi kita lagi ngomong adalah pemanfaatan aplikasi untuk hal-hal yang tadi tidak diinginkan tadi gitu. Ya apapun itu sih Pak. Betul. Selain media sosial, lingkungan kerja, betul. Itu kan pokoknya berpengaruh banget. Berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga gitu. Kegiatan-kegiatan di luar kayak misalkan contohnya ngumpul-ngumpul bareng, itu. Bikin komunitas, bikin komunitas hobi, komunitas apa? Bener. Gitu. Komunitas pecinta orek tempe gitu misalkan. ya kali aja kan, bisa aja kan. Misalkan ada komunitas yang seneng banget nih bikin acara komunitas kentang Mustafa. Bisa juga kan. Kalau enggak ini kadang dia ada di kegiatan-kegiatan sosial malahan Bu. Ya terselubung jadinya. Terselubung. Jadi misalkan gini, ayo kita bikin gerakan
Jumat berkah. Jumat berkahnya nggak ada salahnya dong. Enggak, gitu. itu baik sekali. Baik sekali. Contohnya gerakan untuk anak yatim gitu. Oh, ternyata yang ngumpul kan bukan cuman laki-laki doang yang mengumpulkan dana itu, ada laki-laki ada perempuan. Nah, kadang di situ ada terselubung. Kalau ibu-ibu misalkan lagi ngumpul kayak gitu ya banyak kan ngegosip itu tiba-tiba gitu. Kalau laki-laki sama perempuan nah tiba-tiba cinlok gitu. Cinlok gitu. Ya bukan cinlok juga ya, tapi kadang gitu memanfaatkan kondisi itu untuk bikin stress release tadi gitu. Serem ya kalau segala hal dimanfaatkan secara tidak baik gitu ya. Oh benar banget. Makanya kita itu harus hati-hati dengan segala macam kondisi apapun. Dan kuatkan pondasi di rumah tangga. Iya benar. Makanya kalau misalkan kita punya keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak nyaman. Makanya jujur aja waktu aku dulu menikah yang pertama itu. Kamu udah pernah menikah ya, Pak? Menikah yang pertama itu kan seperti itu gitu. Secara komunikasi kurang baik, secara ini kurang baik gitu. Aku memilih jalur bagaimana masalah ini selesai. Walaupun nyampe sekarang juga masalah tetap ada ternyata. Bukan cuman setelah selesai sama dia terus aku nyari orang lain terus gak ada masalah gitu. Ada masalah tapi masalahnya yang lain. Tapi segi komunikasi baik. Makanya kadang aku kalau ngomong sama kamu kok kamu gak nyambung gitu. Aku kadang suka kesel gitu. Karena apa? Ya karena aku butuh orang yang bisa diajak ngobrol. Bukan orang yang cuman diajak berada di rumah ini bareng-bareng tapi bisa diajak ngobrol, biasa diajak apa gitu. Jadi begitu. Belajar ya Pak. Ya iyalah bareng-bareng. Saya belajar, Bapak juga belajar. Iyalah. Gitu. Kita semua belajar. Bahkan sampai kita tua, sampai kita mau meninggal, kita tetap belajar. Bener, karena belajar itu dari lahir sampai dari dalam kandungan. Iya ya. Dari dalam kandungan, kalau orang tuanya ibunya ngerti, rajin, bisa ngajarin anaknya gitu ya. Iyalah. Kasih stimulus ya. Betul. Sampai nanti kita wafat, belajar nggak ada berhenti. Nggak ada berhenti. Nah, kalau disadari hal itu mah insya Allah bisa tadi balik lagi ke maklum tadi. Oh iya, ini pasangan saya belum paham nih soal ini nih. Dan dimaklumin deh. Nah sekarang lagi belajar. Benar. Belajar. Terus belajar kayak Terus-terusan belajar. Itulah pentingnya untuk kita biar Berarti yang dulu kamu nggak belajar ya? Kita sudah belajar. Aku selalu belajar, cuman mungkin penempatannya kurang tepat. Oh gitu. Nah, belajar pun misalkan gini Bu, kita belajarnya teknik mesin Bu. Iya, maksudnya belajar. Iya, ini kan dalam konteksnya. Dalam konteksnya gini, kita belajarnya teknik mesin. Gitu. Tiba-tiba kita suruh jadi tukang jahit gitu Bu. Kan ukurannya beda. Teknik aja ada teknik sipil, ada teknik industri, ada teknik elektro, itu ukurannya semuanya beda. Nah, kadang orang belajarnya di A, kita komparasi ke suatu yang baru, itu pas atau tidak. Contohnya, ini dalam dunia teknik mesin. Biasa menggunakan ukuran Cina, ukuran standar Amerika. Kita masukin ke standarnya Eropa, itu nggak bisa Bu. Oh gitu ya. Kita harus compare dulu. Kita harus compare. Kenapa? Kenapa kok Amerika sama Eropa beda, sama Jepang beda. Sekarang ada lagi Cina sama India. Itu membuat ukuran-ukuran masing-masing. Karena apa? Karena mereka punya standarisasi. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat mereka punya bargaining point bahwasanya teknologi yang mereka ciptakan biar orang-orang pada belajar ke kita, bukan kita terus yang belajar dengan mereka. Makanya mereka punya standar. Nah, tadi balik lagi dengan pasangan. Nah, kalau kita punya standar ilmunya bagaimana, standar ini segala macamnya bagaimana, nanti kita bakalan tahu tuh. Oh, standarnya kita itu ada di sini. Klop enggak dengan. Nah, kalau tidak klop, nah kita sinkronisasikan. Nah, gitu. Kita pas-pasin tuh. Oh, ukuran kalau di Amerika itu kan nggak ada sentimeter, desimeter dan gini. Adanya apa? Kaki. Oh iya.
Ya kan, berapa kaki gitu ya. Adanya fit gitu. Beda kan? Beda. Padahal tujuannya sama. Mengukur. Kilo aja nggak ada. Di sana ada pon yang pakai ponnya, di sini nggak pakai itu. Begitu. Makanya tadi kalau emang Bapak udah belajar, saya sudah belajar, tapi tidak bisa mensinkronisasikan dengan tidak sinkron dengan sebelahnya jadi. Iya, nah makanya sama ibu juga kayak gitu. Nah kita harus mensinkronisasikan. Aku belajarnya barbar banget di jalanan, di lapangan, di YouTube, di mana-mana, macam-macam lah pokoknya. Ibu yang belajarnya sama orang tua ibu yang bener-bener terstruktur, agamis dan lain-lain. Nah itu kan harus pinter-pinternya kita biar sinkron kan, di antara keduanya. Makanya kadang kita mau kata ini ya, kita kadang ada slack sedikit. Pastilah itu pasti. Padahal tujuannya sama, bener. Hal yang bener. Cuman kok begini ya, kok begitu ya. Ini pemakluman tadi yang akhirnya membuat kita harusnya terbuka dengan hal-hal itu. Bener. Oh dia kok nggak sama ya sama aku gitu ya. Bener. Ya itu harus maklum di situ. Betul. Iya orang kan beda-beda ya. Gitu. Makanya kita jangan memaksakan kehendak kita kepada kehendak orang lain. Biarkan orang lain mau ngapain gitu. Nah, selama dia sesuai sama syariat. Sesuai sama syariat. Tidak gitu, melanggar agama, tidak melanggar tatanan bernegara. Yang penting itu aja. Kalau di antara kedua itu kok ternyata sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak pas, ya nggak apa-apa untuk dilepas gitu. Nah, Bu. Iya benar. Soal ini juga contohnya soal materi misalnya, soal ekonomi ya. Kan banyak juga tuh orang yang akhirnya berpisah karena ekonomi. Ya, banyak banget. Sedikit. Banyak sekali. Suaminya tidak bisa mencukupi, katanya tidak bisa mencukupi secara materi buat si istri dan anaknya gitu. Nabi bilang apa? Kalau keadaannya kayak gitu, yang pertama ada dua opsi. Yang pertama itu boleh mengajukan cerai. Nah, opsi yang kedua itu adalah si istri, kenapa enggak membantu suaminya pada saat suaminya belum bisa mencukupi nafkah untuk suami. Istrinya gitu. Nah kalau pilihan yang kedua nanti Allah akan jamin rezekinya dan juga dapat pahala tuh istri. Iyalah. Gitu. Jadi terserah nih sekarang mau pilih yang mana gitu. Betul banget. Nabi ngasih dua opsi itu. Opsinya enak-enak semua. Gitu. Kalau mau udahan ya silahkan. Tapi kalau mau tetap dipertahankan, karena mungkin pada saat ini ya kondisi masih di bawah. Nanti lama-lama juga nanjak, lama-lama juga banyak ininya rezekinya gitu, lama-lama juga luas. Nah, kalau orang yang mau ambil opsi yang kedua, ya gitu tadi bersabarnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang punya ekonomi berlebih. Iya. Ekonominya sangat bagus, berlimpah ruah, gak nyaman juga, Bu. Itu juga banyak, Bu. Ya itu komunikasinya mungkin. Perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Hartanya banyak. Yang laki-laki hartanya banyak, yang perempuan nikah punya anak cakep banget, digemari sebagai couple goals di Indonesia. Ternyata pisah karena gak nyaman. Padahal kita lihat keduanya baik-baik banget. Wah, couple goal pokoknya. Wah, ini keren banget nih, menjadi percontohan gitu. Ternyata pisah. Siapa sih? Nggak usah diomongin dong. Siapa sih? Ntar kita jadi ngegosip kalau begitu. Jadi gitu ya teman-teman semuanya ya. Itu balik lagi ke tadi komunikasi belajar yang komunikasi bener, sama pasangan. Kalau emang lagi kesel ya diem dulu, pelan dulu. Ntar kalau udah tenang baru ngomong gitu. Betul banget ya. Kalau misalnya perempuan lagi kesel tuh kadang suka ngamuk-ngamuk ya. Iya betul. Suka pukul-pukul apa, banting-banting apa gitu. Ya suaminya maklum dulu. Karena kan emosi perempuan itu beda kan sama laki-laki. Benar. Lain kalau laki-laki marah-marah kemudian pukul-pukul istrinya, nah itu nggak boleh. KDRT itu sudah. Itu baik laki-laki atau perempuan tetap KDRT, Bu.
Iya ya, kalau si istrinya mukulin suaminya juga sampai babak belur, ya dilaporin nggak apa-apa, Bu. Oh iya. Nggak cuman gitu ya kan cuma si laki-laki karena hukum di mata hukum nggak ada laki-laki dan nggak ada perempuan, Bu. Sama ya? Sama lah. Nggak ada pejabat, nggak ada apa. Di mata hukum semuanya sama. Dan yang dimaksud KDRT di sini juga ternyata bukan KDRT secara fisik aja gitu. Iya, secara ucapan, secara verbal itu juga bisa jadi KDRT loh. Bisa banget. Dan itu malahan lebih bahaya. Itu lebih bahaya karena apa? Karena itu menyerang pada mental. Itu lebih bahaya lagi daripada itu. Mungkin kalau istri atau suami ditampar, kerasanya itu paling sejam 2 jam hilang. Sakit hati. Iya. Enggak. Ini kan fisiknya dulu sejam 2 jam habis. Tapi yang ada di hati itu nggak bisa hilang, Bu. Dengan perkataan, dengan ucapan, wah itu susah banget. Itu susah banget, serius. Itu bisa dibawa sampai mati, Bu. Apalagi perempuan kan bisa memendam itu berpuluh-puluh tahun. Begitu udah tua, udah sama-sama ini, aku masih sebel sama kamu. Itu bisa, Bu, dengan melakukan hal itu. Betul. Tapi yang katanya gitu, perempuan itu bisa memaafkan tapi sulit melupakan gitu. Iya bener banget. bener banget, itu emang kejadian diri saya juga demikian, Pak. Betul banget. Karena itu dia KDRT deh, ya kekerasan secara verbal lah, saya pernah terima itu gitu. Sampai sekarang saya masih, ya Allah, kalau nggak dimaafin saya dosa ya. Maafin lah. Saya nggak bakalan kayak gitu sama orang-orang gitu. Nggak bakalan melakukan hal itu karena saya tahu itu sakit gitu. Benar banget. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal ini. Pasangan kita bisa terus belajar. Betul banget. Kita bisa saling maklum pada pasangan-pasangan kita. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih obrolan hari ini. Udah lah, jangan panjang-panjang. Ini udah hampir 20 menit lebih ini. Ya udah, apa tambahin lagi. Ibu tadi suruh ngomong sendirian 2 menit udah garing. Ini udah 15 menit. Kan ada temennya jadinya enak. Jadi gitu, Bu. Makanya kita harus selalu belajar. Kita harus selalu memberi pengertian kepada pasangan kita. Karena pasangan kita adalah orang yang terus dan selalu ada di samping kita. Kalau bukan dengan dia, terus dengan siapa lagi? Karena memang setelah menikah itu, circle pertemanan kita itu kan mengecil. Berkurang. Bukan mengecil, tapi berkurang. Berkurang ya. Yang tadinya sama teman-teman banyak kan gitu, anak kampus gitu banyak gitu. Terus lama-lama mereka pada nikah. Kurang, hilang gitu. Pada sibuk masing-masing. Betul. Nah, kayak kamu sekarang temanannya cuma sama Mbak Tuti, Mbak Sila gitu ya. Gitu. Terus sama kamu gitu kalau ada di rumah gitu kan. Kalau nggak ada di rumah ya udah sama mereka itu. Kalau nggak sama anak-anak Tika. Iya, anak-anak itu kan belum bisa ngobrol ya. Belum bisa curhat. Makanya video ini saya buat itu bukan cuma untuk bagaimana sharing atau bagaimana mendokumentasikan dan dimasukin ke YouTube dan lain-lain. Pentingnya itu kita ngobrol. Karena begitu kita ngobrol seperti ini, itu akan menambah gairah dalam berumah tangga. Karena kita bisa ada obrolan lagi. Itu pentingnya. Karena apa? Karena aku tahu aku hari-hari itu udah nggak di rumah, hari-hari di kedai dan segala macam. Kalau kita nggak banyakan ngobrol seperti ini, nanti ambiar hidupnya. Betul. Ambiar hidupnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih banget udah menonton video ini. Kita sekarang ada ininya, ada judulnya. Apa itu? Namanya Parent Talk. Oke. Parent Talk with Mas Rido dan Mbak Ella. Oh gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus belajar ya. Betul banget. Nanti teman-teman semua kalau yang mau komen, yang mau memberikan usul, saran apa lagi yang silakan kita dibahas. Karena pembahasannya adalah random. Yang penting tentang parenting. Parenting itu bukan cuma dengan anak ya, tapi dengan kita juga berdua. Gitu. Terima kasih. Dengan keluarga. Betul banget. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.